Kemudian waqala al-Bukhari, dan Imam Bukhari rahimahullah berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di kitab sahihnya Imam Bukhari menuliskan satu bab khusus yang judulnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Dan Imam Bukhari nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, ya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Lahir di Bukhara. Di mana Bukhara, Pak? Uzbekistan, ya, sekarang. Lahir tahun 194 Hijriah. Wa nasa'a yatiman fi hijri walidatihi. Dan Imam Bukhari ini tumbuh sebagai anak yatim, tidak punya bapak. Jadi diurus oleh siapa, Pak? Ibunya. Bahkan Imam Bukhari ketika masa kecil itu sempat mengalami apa? Buta matanya, tidak bisa melihat. Subhanallah. Tetapi ya, keberkahan doa seorang ibu luar biasa, tidak pernah henti berdoa kepada Allah. Ya, tidak dibawa ke dokter, tidak dibawa ke tabib. Jadi ibunya dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan berdoa kepada Allah agar mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Subhanallah. Makanya kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa, yakinlah pasti diijabah oleh Allah. Jadi semakin hati itu penuh dengan keyakinan kepada Allah, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Imam Bukhari bangun tidur, tiba-tiba di pagi hari sudah bisa melihat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu mudah untuk bisa mengadakan sesuatu, tinggal berkata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sedang ada masalah, ya, sakit atau apapun, ya, masalah yang lainnya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi koneksinya harus kepada Allah terlebih dahulu. Jangan mencari sebab-sebab duniawi dulu. Ya. Kadang kita lebih ke mana, Pak? Kalau sakit langsung ingatnya siapa? Dokter pribadi. Woi, tenang, ada dokter pribadi. Enggak. Koneksinya ke Allah dulu, Allah yang menyembuhkan. Ya. Dokter pribadi manusia lemah juga, dia bisa sakit, bahkan bisa mati juga. Ya kan? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan kan di dalam surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi langsung menyebutnya Allah yang menyembuhkan. Tidak, dan bahkan menyebutkan di ayat yang sebelumnya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Makan minum bahkan disandarkannya kepada siapa? Allah yang menciptakanku, memberiku petunjuk, Allah yang memberiku makan, yang memberiku minum. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan koneksi yang sangat kuat sekali, ya, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menghilangkan semua sebab-sebab, langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap dalam prakteknya kita dianjurkan untuk mengambil sebab-sebab. Tapi masalah hati, ini jangan sampai kita letakkan pada sebab-sebab itu, tapi koneksikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, ya. Ibu Imam Bukhari ini tidak pernah putus asa meminta berdoa kepada Allah agar anaknya dikembalikan penglihatannya. Kemudian Imam Bukhari meninggal di Samarkand, ya, pada tahun 256 Hijriah. Istadalla wa dalil qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Dan Imam Bukhari ketika menulis bab ini itu bukan serta-merta dari pendapat pribadi beliau, tapi beliau mengambil dalil, mengistinbat, ya, mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi bertauhid itu butuh ilmu, berakidah itu butuh ilmu. Wastaghfir li dzambika. Kemudian mohon ampunlah untuk dosamu. Subhanallah.
Ayat selanjutnya walil mu'minin, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mohon ampun kepada Allah dan juga mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka di ayat ini Allah memulai penyebutan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhihi al-ayat ala wujubi al-bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya ya seseorang itu memulai terlebih dahulu dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Subhanallah. Ya. Jadi ala anna al-insan ya'lam awalan summa ya'mal saniyan. Jadi manusia wajib atasnya untuk berilmu terlebih dahulu kemudian baru beramal. Dan juga ya ala anna al-ilma qabla al-qawl wa amal, wa dzalika li anna al-qawl aw al-amal la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wifqi asy-syari'ah wa la yumkin ay ya'lam al-insan anna amalahu ala wifqi asy-syari'ah illa bil ilmi. Dan kenapa ilmu itu menjadi penting, harus didahulukan ya sebelum ucapan dan perbuatan? Karena setiap ucapan kita dan amalan kita itu tidak terverifikasi ya, tidak menjadi benar dan diterima kecuali sesuai dengan panduan syariat. Ya kita saja dalam urusan dunia kan seperti itu kan. Ketika kita bekerja melakukan suatu amalan kan diverifikasi dulu terlebih dahulu ya kan. Nah untuk bisa mencapai itu harus ada panduan dulu kan. Nah, ada ilmu dulu. Nah itu di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sesuai dengan panduan syariat. Jadi ibadah itu bukan sesuai kehendak kita, tetapi bagaimana kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah sesuai dengan kehendak masing-masing manusia, maka setiap manusia akan membuat syariatnya sendiri, ya, akan membuat kreasi sendiri, semaunya dewek, ya, waliyadzubillah. Jadi dan seseorang tidak bisa ya mengerjakan sesuatu itu ya sesuai dengan panduan syariat kecuali dengan ilmu, dengan belajar. Jadi harus belajar terlebih dahulu.